yang isinya kalimat ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada suaranya. Supaya bisa difahami manusia, apa tujuannya? Supaya manusia ini terarah di bumi. Supaya manusia ini ada petunjuk di muka bumi ini. Dan tidak mungkin ada yang bisa menunjukkan sesuatu di muka bumi kecuali penciptanya. Kecuali penciptanya. Saya nggak tahu hal ini baik apa buruk kecuali penciptanya. Penciptanya yang mengatakan ini baik, baru saya akan mengatakan baik. Karena Allah yang mengetahui muka bumi ini. Isinya apa, untuk apa, dan buat apa, dan apa aturannya. Ya, penciptanya yang maha mengetahui. Dan Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya dijelaskan kepada kita, supaya kita tahu, oh ini baik, ini buruk. Kita diperintahkan seperti ini, kita dilarang seperti ini. Itikaf dan saling mengingatkan apa kewajiban kita di muka bumi ini. Alhamdulillah, kesempatan kita di hari ini saya diperintahkan atau diminta untuk mengisi sedikit dari nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran ini. Lagi. Alhamdulillah kita paringin Islam, iman dan percaya terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Quran ini turun ke langit atau dikatakan berada di langit itu di Lailatul Qadar, di malam 17. Memang ketepatan pada waktu itu malam 17 adalah Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya permasalahan ini agak sulit. Cuman saya semoga bisa mempermudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam keyakinan Islam, Allah Subhanahu wa taala ini berbicara. Tuhan kita ini berbicara. Tapi pembicaraannya tentu tidak sama dengan manusia. Manusia ini pembicaranya, perkataannya ada kalimat yang bisa didengar. Ada suara. Terus ketika ditulis ada. Itu adalah perkataan yang dibicarakan. Kalimat yang dibicarakan oleh makhluk, oleh manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah sebagai Tuhan dalam segala apapun tidak mungkin sama dengan makhluk. Kita butuh kepada tempat, Allah tidak punya tempat. Kita butuh kepada zaman, ada zaman yang mengukur kepada kita. Allah ada sebelum ada zaman, sebelum ada waktu Allah sudah ada. Bagaimana caranya kok bisa ada sesuatu yang ada sebelum waktu? Gak masuk akal. Tapi letak otak kita tidak bisa menggambarkan Tuhan, itu adalah sepantasnya manusia memang seperti itu. Kalau manusia bisa menggambarkan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Sama seperti manusia. Saya seperti menggambarkan hewan, menggambarkan semut di otak saya bisa. Tapi karena manusia ini tidak bisa, ajis, tidak bisa menggambarkan Tuhan. Adzatnya. Jadi saya kembali kepada topik awal, Allah Subhanahu wa taala ini berbicara, mutakallim. Tapi pembicaraannya tidak mempunyai huruf dan tidak ada suara. Lah, terus bagaimana dengan Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini menciptakan atau membuat kalimat
di mana kalimat ini bisa difahami manusia. Tujuannya untuk mengarahkan manusia, yaitu adalah Al-Quran. Jadi biar sampean tahu dulu, Al-Quran diturunkan ke langit. Maksudnya gimana? Kok diturunkan di langit? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat lafaz kalimat di mana kalimat ini bisa difahami manusia, yang isinya kalimat ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada suaranya. Supaya bisa difahami manusia, apa tujuannya? Supaya manusia ini terarah di bumi. Supaya manusia ini ada petunjuk di muka bumi ini. Dan tidak mungkin yang ada yang bisa menunjukkan sesuatu di muka bumi kecuali penciptanya. Kecuali penciptanya. Saya nggak tahu hal ini baik apa buruk kecuali penciptanya. Penciptanya yang mengatakan ini baik, baru saya akan mengatakan baik. Karena Allah yang mengetahui muka bumi ini. Isinya apa, untuk apa, dan buat apa, dan apa aturannya. Ya, penciptanya yang maha mengetahui. Dan Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya dijelaskan kepada kita, supaya kita tahu, oh ini baik, ini buruk. Kita diperintahkan seperti ini, kita dilarang seperti ini. Jadi kalimat yang namanya al-alfadus syarifah, kata ulama tauhid, al-alfadus syarifah. Kalimat ini yang saya sebutkan barusan, Allah turunkan ke langit di malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril membawa kalimat-kalimat ini dari langit ke bumi di setiap momen-momen yang diperlukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada peringatan nuzulul Quran, itu peringatan Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz lafaz-lafaz tersebut ke muka bumi. Itu diturunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa artinya Lailatul Qadar ini? Al-Qadar dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab banyak artinya. Ada yang bermakna at-taqdir, yaitu malam yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan apa yang akan kita buat, yang akan kita lakukan, dan apa yang akan terjadi. Cuman di sana ada namanya buku catatan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat. Ada 4 malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Di malam Lailatul Qadar ditulis, siapa tahun ini yang akan mati? Siapa tahun ini yang haji? Itu ditulis. Jadi menurut semakin orang tak persiapan, tapi romoro haji. Berarti nyaman ditulis tepat malam Lailatul Qadar, cik haji ini. Yang umroh, semua yang akan terjadi selama 1 tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menulisnya di malam Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya Allah sudah menentukan sebagai dirinya sendiri. Cuman menyuruh kepada malaikat untuk ditulis, yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan Lailatul Qadar adalah lailah, malam al-qadar, penentuan. Jadi malam yang untuk menentukan nasib manusia itu ditulis di malam Lailatul Qadar. Dah. Kemudian nanti sampean tanya bagaimana caranya, sampean tanya nanti. Terus kemudian ada yang mengatakan Al-Qadar ini adalah kemuliaan. Kif kemuliaan? Lailatul Qadar malam kemuliaan. Iya. Malam kemuliaan artinya umatnya Nabi Muhammad diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih banyak daripada sholat selama 83 tahun. Lebih banyak daripada 1000 bulan. Lebih banyak daripada 83 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lebih banyak daripada 1000 bulan. Kif 1000 bulan ini maksudnya? Bagaimana maksudnya 1000 bulan? 1000 bulan mungkin 2000, mungkin. Atau mungkin 10.000, mungkin.
Karena lebih banyak daripada 1000 bulan. Lebih banyak daripada 1000 bulan. Lebih banyak berapa? Apa 1000? Mungkin. Apa 2000? Mungkin. Apa 10.000? Mungkin. Apa 1 miliar tahun bulan? Mungkin. Jadi orang beribadah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 miliar tahun. Mungkin? Mungkin. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan 1000? Karena hitungan di zaman Arab itu dulu paling mentok 1000. Tidak ada bahasa miliun, 1 juta, miliar, tidak ada. Jadi yang paling mentok dalam hitungan bahasa Arab dulu adalah hitungan 1000. Makanya Nabi Muhammad ketika mengibaratkan 1 juta, bahasanya Nabi Muhammad itu dalam hadis alfa alfi, 1000 kali 1000. Contohnya, barang siapa orang yang man dakhala ila suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfu alfi hasanah wa muhiya anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'allahu lahu darajat alfa alfi darajah. Al hadis au kama qala. Barang siapa orang yang masuk ke pasar membaca doa masuk ke pasar, maka orang tersebut ditulis oleh Allah mendapatkan pahala 1000 kali 1000. Jadi nominal yang diketahui oleh orang Arab pada waktu itu 1000. Ketika Nabi Muhammad mau mengungkapkan atau mau menerangkan 1 juta, bahasanya Nabi Muhammad alfa alfi, 1000 kali 1000. Berapa 1000 kali 1000? 1 juta. Alfa alfi. Makanya Nabi Muhammad dalam Al-Quran dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih bagus daripada ibadah di malam Lailatul Qadar, lebih banyak pahalanya daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 2000 bulan mungkin. 3000 bulan mungkin. 1 miliar bulan mungkin. Jadi ada orang membaca subhanallah 1 kali, membaca subhanallah 1 kali, atau membaca qul huwallahu ahad 1 kali, bertepatan di malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut lebih banyak pahalanya daripada membaca qul hu selama 1 miliar tahun. Mungkin? Mungkin. Karena bahasanya Allah khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Sama seperti yang ini yang perlu diperhatikan juga. Hadis ini sering kita dengar. Utlubul ilma walau ila Sin. Carilah ilmu walaupun sampai ke Cina. Hadis ini bukan menunjukkan keutamaan Cina. Hadis ini bukan menunjukkan atau bukan perintah Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk mencari ilmu di Cina. Tidak ada, pemahamannya bukan seperti itu. Tapi carilah ilmu sejauh mungkin, walaupun engkau itu sampai ke Cina. Itu bahasa atau pemahaman hadis ini seperti itu. Bukan diperintahkan kita untuk mencari ilmu di Cina. Carilah ilmu di mana saja, mau di Cina, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Indonesia, carilah ilmu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis ini begitu pentingnya mencari ilmu, carilah ilmu walau sejauh mungkin sampai ke Cina. Kenapa kok menyebutkan Cina? Karena pada zaman dahulu orang Arab yang mengetahui bahwa negeri paling jauh yaitu Cina. Makanya orang Nabi Muhammad mengibarahkan Cina. Kenapa? Karena negeri pada waktu orang Arab yang ada di benaknya atau yang ada di pemikiran atau benaknya orang Arab pada waktu itu, negara yang paling jauh yaitu adalah Cina. Makanya Nabi Muhammad mengatakan carilah ilmu walaupun sampai ke Cina. Artinya walaupun sejauh mungkin jauhnya sampai ke Cina. Ini jadi untuk memahami hadis perlu untuk mengetahui kondisi pada zaman tersebut. Nah, kondisi pada zaman tersebut. Pada reng Madura Lombok. Reng Madura ni pon paling jauh Jakarta. Pon. Bayangan nah dunia ni tak ada selain paling jauh daripada Jakarta. Bahkan yang lebih aneh boleh reng Madura ni terodo pakai Indonesia. Bayangan na bola nego TV, nego Jakarta, esangka itulah Indonesia. Tak tahu siapa Madura dan Jakarta lagi. Jadi bayangan itu otaknya, karena otaknya mengetahui yang paling jauh itu yaitu adalah Jakarta. Wah kada. Pon.
Lailatul Qadri. Wah, ini ceritanya banyak ini. Intinya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad di muka bumi ini pertama kali di Rabiul Awal. Bukan di apa? Bukan di Ramadan, tidak. Karena Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi kapan? Rabiul Awal, bukan Ramadan. Makanya pertama kali turun ayat atau pertama kali Quran turun ke muka bumi itu bukan di Ramadan, tapi di Rabiul Awal. Karena Nabi Muhammad pertama kali menerima ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana? Di Gua Hira, bulan Rabiul Awal, bukan Ramadan. Tapi turunnya ayat Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, saya sudah jelaskan tadi, Lauhul Mahfuz yaitu adalah tempatnya lafaz-lafaz mulia yang menunjukkan kalamullah, yang bila harf wala sof, tanpa huruf, tanpa suara, kemudian diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu di malam Ramadan. Tapi turunnya dari langit ke bumi itu tergantung kondisi, dan pertama kali yang diturunkan yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Maulid. Apa gunanya kita mengetahui ini? Apa gunanya kita memperingati nuzulul Quran? Apa gunanya kita mendengarkan ceritanya turunnya Al-Quran? Iya, supaya kita tahu bahwa Al-Quran yang kita baca bukan karangan manusia. Supaya kita yakin bahwa Al-Quran ini yang dibaca kita bukan buatan manusia, tapi apa? Hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan hukum yang ditentukan oleh Allah dengan hukum yang diciptakan manusia. Jelas tidak sama. Berapa revisi terjadi di hukum yang diciptakan manusia? Tapi Allah Subhanahu wa taala hukumnya tetap. Dalam Al-Quran apa? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi, dalam gimana? Di ayat Al-Quran di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura dijelaskan la ilaha illallah. Gimana, ada yang hafal Al-Quran? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ats-tsawabit, yang memang paten itu sama. Yang diturunkan kepada Nabi Adam, yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, semuanya sama. Naam, praktiknya berbeda. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, semuanya diperintahkan sholat. Tidak ada nabi kecuali diperintahkan sholat. Cuman waktu dan hitungan rakaatnya tidak sama. Waktu dan hitungan rakaatnya tidak sama, tapi semuanya diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat. Jadi Allah, hukumnya Allah tidak berubah. Sholat, puasa, tapi cara prakteknya yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita bisa sampaikan. Jadi al-ibrah atau apa gunanya kita mengetahui sejarahnya turunnya Al-Quran, supaya kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran yang kita baca itu bukan buatan manusia. Hukum yang ada dalam Al-Quran bukan buatan manusia, bukan hasil pemikiran manusia, tapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran ketika Allah menentukan pasti di sana ada kebaikan. Ketika Allah melarang sesuatu itu bukan hasil dari rapat, bukan hasil dari musyawarah, tapi ini ketentuan dari yang punya langit dan bumi. Tentunya Allah tidak melarang, kecuali di dalam hal tersebut pasti ada keburukan dan ada ketidaknyamanan bagi kita dan di dunia dan di akhirat. Semoga kita diberikan tambah keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, dan kepada Nabi yang diturunkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kami masih belum bahas ini, fadilahnya membaca Al-Qur'an dan hukum-hukum yang dalam Al-Qur'an. Cuman cerita nuzulul Qur'an dulu. Falyatafaddal, silahkan bagi yang mau tanya berkaitan dengan Al-Quran, di luar Al-Quran, selagi saya jawab, insya Allah bisa saya jawab. Kalau saya bisa jawab saya akan jawab, kalau tidak bisa ya hakada. Al-Quran karena tidak diturunkan kepada saya, makanya banyak yang saya tidak ketahui. Ada pertanyaan di materi atau di luar materi?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan Al-Qur'an, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Masyaallah, ini pertanyaan bagus. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Sedangkan Al-Qur'an yang isinya memang petunjuk untuk beribadah, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, enggak diturunkan kepada jin. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada dua makhluk. Manusia dan jin. Manusia dan jin. Sebagaimana di alam manusia ada sahabat, di alam jin ada alam sahabat. Sebagaimana di manusia ada orang wali, di alam jin juga ada jin yang wali. Sebagaimana di manusia ada Abu Jahal, di jin juga ada Abu Jahalnya. Seperti itu. Makanya di jin ada pernikahan. Di dalam Islam juga ada, manusia juga ada pernikahan. Ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif. Pulang dari Taif dilempar di tahun 10 Hijriah. Antara 10 dan 11 Hijriah. Bukan 10 Hijriah. Tentunya belum hijrah lah. Masih di Mekah. Jadi Nabi Muhammad ini setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah di Ramadan, kemudian bulan Syawalnya ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Pada waktu itu bertambah siksaan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Makanya kalau kita dengar Nabi Muhammad dilempar batu, Nabi Muhammad dilempar kotorannya unta, itu semuanya setelah wafatnya setelah wafatnya Abu Thalib, pamannya, dan setelah wafat istrinya dan pamannya Khadijah dan Abu Thalib. Sehingga Nabi Muhammad SAW karena tidak memungkinkan untuk menyebarkan agama Islam di Mekah karena kasihan kepada orang yang masuk Islam, sampai-sampai pada waktu itu ada sebagian sahabat dari luar Mekah masuk Islam, itu dengan Nabi Muhammad tidak diperbolehkan di Mekah. Balik lagi kamu ke rumahnya. Kalau tidak salah Abu Dar Al-Ghifari atau Tufail bin Amr, saya lupa antara dua ini. Kalau nggak Tufail bin Amir atau Abu Dar Al-Ghifari, orang dua ini mau masuk Islam. Oh maaf, bukan Abu Dar, betul. Tufail bin Amir Ad-Dausi. Tufail bin Amir ketika mau Islam dengan Rasulullah suruh balik, jangan di Mekah. Karena tambah parah, siksaan orang kafir tambah parah. Sehingga Nabi Muhammad SAW ingin menyebarkan agama Islam di luar Mekah. Yang paling mungkin tempatnya di Taif. Kenapa? Karena banyak kerabatnya Nabi Muhammad di Taif. Jadi Nabi Muhammad mungkin di Mekah saya nggak diterima, mungkin saya di Taif. Saya mau menyebarkan Islam di Taif. Karena di Taif banyak kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad perlu diketahui pernah hidup sejak kecil ada di samping Taif, bukan di Taif, tapi dekatan dengan Taif, yaitu diasuh oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Setelah pulang, ternyata nyampe di Taif, Nabi Muhammad bukan disambut dengan baik, tapi justru disambut dengan batu. Nabi Muhammad ke Abdul Jalil di Taif, langsung pertama kali ke gubernur, katakan gubernur atau bupati lah, bupati Taif. Bahasa Madura Pongge bener yang Taif pertama kali, yaitu Abdul Jalil. Abdul Jalil ada namanya Habib, ada namanya Mas'ud, kalau tidak salah Mas'ud, Habib, Abdul Jalil. Itu semuanya pejabat-pejabat Taif. Nabi Muhammad ke orang tiga ini. Ternyata dilempar batu. Setelah sekian hari Nabi Muhammad dilempar batu, akhirnya Nabi Muhammad kabur. Setelah kabur nyampe di namanya tempatnya Wadi Nahl. Enggak, cek kibur umroh boleh. Oleh 2 bulan saya belajar. Jadi bak enggak nih kan. Di Wadi Nakhlah itu di dekat setelah Qurnul Manazil. Jadi setelah Qurnul Manazil jalan terus hampir nyampe ke perbatasan taftis, atau kalau sekarang ini namanya tempatnya pemeriksaan mobil. Sebelumnya itu ada tempat namanya Wadi Nahl. Wadi Nahl di situ Nabi Muhammad sholat.
Karena lo kabeh dan gigi buru mari sampat kalau bareng-bareng Taif buru nyampe ke Wadi Nakhal sholat Nabi. Setelah sholat ada jin. Jin ini keliling dunia. Cari kabar kenapa pintu langit kok ditutup. Jadi dulu jin ini informan bagi para dukun. Karena jin yang mendengarkan kabar di langit. Nah ini kayak Lailatul Qadar. Jadi laku si mati temu bik jin. Oh berarti laku remate. Kau boleh ke tukun. Ada tukun saja nak. Mungkin lah kerana laku berdoreng mati. Pulau ngiding kapur dari langit. Padahal dari jin enggak ada. Jin bukan mengintip ya. Apa namanya kalau mencuri kabar itu? Hah? Iya, nguping ya. Ngupingnya di langit. Lah. Pada zamannya Nabi Muhammad ditutup. Ketika Nabi Muhammad diutus ditutup. Jin mencari informasi. Kenapa kok langit ditutup? Ketika memang Wadi Nakhal ini di gunung. Ketika Nabi Muhammad sholat ada jin lewat. Mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Hanya jin mengatakan, loh, oh ini sebab orang yang dibaca orang ini. Pintu langit ditutup. Akhirnya jin datang kepada para orang-orang. Masyarakatnya. Kalau saya mendengarkan lafaz yang sebagaimana aku dengarkan di zamannya Musa. Berarti jin ada yang Islam di zamannya Nabi Musa. Masuklah Islam kalian. Jadi mereka banyak datang kepada Nabi Muhammad jin. Nabi Muhammad mengatakan kalau mau masuk Islam tunggu saya di Mekah. Apa nama tempatnya? Masjid Jin. Kalau ada yang masih kalau ke Mekah di dekat Ma'la ada Masjid Jin. Di sana Nabi Muhammad membaiat atau membaiat mengislamkan jin. Setelah perjanjiannya di Taif, Nabi Muhammad merintahkan kepada bosnya, kepada pemimpinnya, coba kamu kalau mau masuk Islam, saya tunggu di Mekah, di Ka'bah, di Mekah, tepatnya di Masjid Jin. Ceritanya Nabi Muhammad membawa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan Nabi Muhammad digaris. Garisnya itu Masjid Jin. Seperti itu kata ahli sejarah. Digaris, kemudian Nabi Muhammad bilang bersabda kepada Ibn Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu jangan keluaran dari sini. Ya Rasulullah. Ternyata tidak lama dari itu banyak suara. Abdullah bin Mas'ud kaget. Ini suara apa ini? Banyak suara dan semuanya masuk Islam. Setelah bosnya masuk Islam di Taif. Nabi Muhammad setelah mengislamkan jin, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya barusan mendengarkan suara. Kamu mendengarkan? Iya. Kamu mendengarkan? Iya. Itu barusan jin masuk Islam. Di sini berarti Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin. Manusia dan jin. Dan salah satu tempat Nabi Muhammad mengislamkan jin di mana? Di Mekah. Di Mekah. Wah, kemarin di bulan Rajab saya berkesempatan untuk ziarah atau suan kepada salah satu ulama di Mekah, namanya Syed Husin Syarif Husin Al-Qudaimi. Syarif Husin Al-Qudaimi. Beliau banyak cerita tentang Mekah dan beliau mengatakan bahwa jin yang masuk Islam di zamannya Nabi Muhammad itu masih hidup. Sekarang ada di Syam. Di Maghrib, Maroko. Katanya seperti itu. Allahu a'lam. Benar apa enggak saya enggak tahu. Karena belum kenalan. Dan semoga enggak kenal saya. Semoga enggak kenal. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Bahas jin nih kira. Silakan, mau tanya bebas? Iya, mau. Yang penting jangan jin. Saya masih belum kenalan. Gimana, Ustaz? Oh iya.
Oh 6. Jadi Lailatul Qadar itu 1 malam. Mulai dari terbenamnya matahari itu sudah Lailatul Qadar. Sampai salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya matahari fajar. Makanya ketika saya masih ingat, dan ini di luar pemikiran saya, bagaimana orang memaksimalkan waktunya di malam Lailatul Qadar. Ada seorang tanya pada guru saya, Sayyidi wa Syekhna Habib Umar, wahai Habib, bagaimana caranya orang memaksimalkan kesempatan di malam Lailatul Qadar? Kata Sayyidil Habib, saya kira untuk memaksimalkan Lailatul Qadar ikut tarawih. Tarawihnya yang khusyuk. Enggak, kata beliau. Cara memaksimalkan waktu kamu dalam Lailatul Qadar, mulailah dengan melakukan sunnah Nabi Muhammad ketika berbuka puasa. Karena Lailatul Qadar mulai dari terbenamnya matahari. Jadi maksimalkan waktu kamu di malam Lailatul Qadar dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad ketika berbuka puasa. Contohnya, ketika berbuka puasa jangan sampai gak jawab adzan. Ini yang sunnah yang sering ditinggalkan. Jadi bukan berarti ketika berbuka puasa diperbolehkan untuk berbicara sampai tidak menjawab adzan. Lah, tetap disunnahkan untuk menjawab adzan. Kemudian makan kurma 3. Kalau bisa rutop, kalau gak ada rutop kurma 3. Kemudian berdoa, doa buka puasa. Dengan ini kita memaksimalkan Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai nunggu sholat tarawihnya. Karena Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar. Jadi pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan ini itu dimulai dari terbenamnya matahari. Mulai dari waktu kita berbuka puasa. Nah, jadi kalau ada orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad di waktu berbuka puasa pas malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut pahalanya lebih banyak daripada mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad selama 1000 bulan. Wah, kata. Malaikat kapan turun? Ya mulai dari itu turun sampai salamun hi hatta matla'il fajar. Nah. Insya Allah selagi kita iya. Nah, jadi kalau ada orang tarawih tidak pernah obag, itu pasti sudah ditulis beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi memang khilaf sih ulama, tapi saya mencari yang lebih ringan aja ya. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus tahu ya. Sekarang Lailatul Qadar apa tidak, apa tandanya, tidak harus itu. Yang penting kamu ibadah di setiap malam Ramadan itu pasti kamu sudah pasti beribadah di malam Lailatul Qadar. Al-muwaffaq muwaffaq. Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah sangat beruntung. Sangat beruntung. Jadi kalau sampean bisa beribadah setiap malam di malam Ramadan, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah. Di waktu banyak saudara-saudara kita di samping-samping kita itu yang tidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah di malam-malam Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Sudah? Nah, karakternya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hadis tentang masalah taftirus shaim. Taftirus shaim, orang yang memberikan buka kepada orang puasa. Rasulullah SAW salah satu faidahnya ya, banyak itu. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi yang satu paket itu kana maghfiratan lidunubi menjadi ampunan dosanya, wa itqatan min raqabati, dan dibebaskan dari neraka. Artinya namanya kalau dia masuk neraka dengan Allah Subhanahu wa taala dihapus dan dimasukkan ke surga. Yang nomor 3 yaitu adalah kana lahu mislu ajri shaim wa la yanqusu min dzalika syai'an.
Nomor 3, pahalanya dia akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa tersebut. Jadi orang yang berpuasa sekarang, selama 1 hari dia beribadah, berjamaah, sholat duha, itikaf, membaca Al-Quran. Terus buka puasanya, saya memberikan buka puasa, kurma. Saya memberikan kurma kepada dia, dia makan. Maka saya mendapatkan pahalanya orang tersebut yang didapat selama 1 hari. Tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada dia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Sofahul Jibril. Orang tersebut di Sofahu Jibril Lailatul Qadar. Orang tersebut diberikan anugerah bisa salaman dengan malaikat Jibril malam Lailatul Qadar. Wa man sofahahu raqqa qalbu. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang di malam Lailatul Qadar beribadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya di muka bumi ini raqqa qalbu. Hatinya lemah lembut, tidak suka marah, tidak pendendam. Tidak marah, tidak pendendam, tidak benci, tidak keras atau apalah gitu. Yang penting hatinya lemah lembut. Nih senan ke orang, senengan ke orang, lebur apa ke orang. Wah kada. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aksaru ahli jannah al-layyin hayyin. Layyinun rajulun hayyinun layyin. Orang yang paling banyak masuk surga itu adalah orang yang layyin, gampang diajak ngobrol, gampang komunikasinya, enak lah. Hayyin, suka pemaaf, suka membantu, nih seran ke orang. Itu adalah sifat-sifatnya ahli surga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup demikian ki. Matur sekalangkung sebanyak saporana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga ada manfaat dan barokahnya dan dijadikan ini semuanya amal ibadah yang diterima oleh Allah dan kita tambah giat setiap saat dan setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Bisilfatil hadratin Nabi. Al-Fatihah.